Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ariel Khairawan dengan ujung NPM 66. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Syahkuala Banda Aceh. Saya dari Prodi D3 Manajemen Informatika. Jadi hari ini, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi jaringan melalui software Discord Packet Tracer. Oke, kita masuk ke step pertama. Oke, baik, kita akan masuk ke dalam cara yang pertama. Saya di sini sudah menyiapkan topologi berupa dua router, dua switch, dan 4 PC yang akan kita gunakan. Cara pertama itu adalah menyambungkan antar port dengan kabel. Ada dua kabel yang kita gunakan, yaitu copper crossover untuk bagian router A dan yang bukannya ke router B. Ini gunanya untuk dua port dengan jenis yang sama. Kita klik di router A. Di sini ada menu, kayak gini. Di sini ada dua tulisan gigabit Ethernet 00 sama gigabit Ethernet 001. Kita pilih yang gigabit Ethernet 0000. Nah, di sini tuh kita harus ingat karena nanti butuh di step keduanya. Kita pilih router B, kita pilih dengan pilihan yang sama. Oke, maka keluar dua kabel dengan merah-merah kayak gini. Merah-merah ini tandanya belum terhubung. Oke, kita lanjut ke kabel yang kedua, copper straight through untuk dua jenis port yang berbeda. Kita klik di bagian router A, lalu kita sambung dengan memilih gigabit Ethernet 01, lalu kita sambungkan dengan switch A dan memilih flash Ethernet 01. Nah, setelah itu kita klik di switch A, kita pilih lagi kabel, pilih flash Ethernet 02, lalu tekan PC A untuk kita sambungkan dari switch ke PC. Pilih flash Ethernet 0. Yang sebelah kanan juga begitu, yang B juga begitu. Saya akan percepat. Gigabit Ethernet 0, gigabit Ethernet 0, 1, switch ke PC flash Ethernet 02, Ethernet 0, lalu flash Ethernet 03. Nah, kurang lebih sama. Oke, kita masuk ke tahapan selanjutnya. Klik di bagian router A, lalu masuk ke bagian CLI dan tekan enter untuk memulai CLI-nya ya. Jadi pertama-tama tuh kita jadi root user dulu, menggunakan syntax enable. Oke, kita masuk ke configure terminal, configure T. Oke, setelah itu kita isi hostname. Ini sebenarnya bebas, tapi saya mau pakai MDA biar sesuai dengan router saya, supaya saya nggak bingung gitu. Nah, di sini udah ada nih bagian. Terus kita masuk ke interface yang pertama. Ini yang saya suruh ingat tadi, harus memasukkan Nah, kita kan ini mau menyambungkan dulu, mengisi IP address router A ke router B dulu sebelum ke switch A dari router A. Nah, kita klik yang saya suruh ingat tadi, gigabit Ethernet, sesuai lah apa yang kita klik tadi di menu awal, sesuai dengan apa yang kita isi di sini. Kalau nggak nanti bakal gagal. Nah, random, lalu kita isi IP ini di bagian sini. Ini sebenarnya bebas, tapi saya sesuai tugas saya harus mengisi ujung NPM. Lalu isi satu, isi subnet Mazda. Satu ping, satu sampai sini. Kan enter. Nah, hidupkan kabel tadi, kabel yang dihubungkan tuh harus tersambung. Dan cara hidupkannya tuh dengan shutdown. Nah, gitu aja. Enter. Ini tandanya udah terhubung router A ke router B. Oke, lanjut kita keluar dari interface untuk masuk ke interface switch A. Oke, kita masuk ke interface switch A dulu. Tadi kita pilih kan gigabit nomor 1 tuh yang di bagian switch A-nya. Penggunaan kapital dan spasi itu ya, takutnya error nanti.
Kalau udah masuk nih, lalu kita isi IP address-nya. Selama ini sensing Ah, kan kalau di Gigs dia nggak perlu harus sesuai apa yang saya ngerti ya, nggak bisa dirubah kayak yang tadi kan itu tugas saya NPM. Ya, kalau ini memang harus 147, lalu isi sampai mas. Itu ya, nah, IC address-nya udah ke set, hidupkan, cara untuk switch up. Nah, tadi udah berhasil, enter lagi, keluar dari interface-nya. Baru kita isi IP root-nya. IP root-nya tuh kita mengisi semua IP-IP yang kita masukkan tadi. Masukkan pertama IP root A ke B, router B, router A ke router B, depan. Ini satu, isi. sini. Oh, ini yang pertama nih. Sini. Oh ya, maaf ada kesalahan. Ini 145. Kita setnya jadi 145 tuh ke PC. Terus 255, 255, no. Masukkan IP address router A berbeda tadi. Oke, enter. Nah, IP-nya terbaca. Nah, di sini nih kita memasukkan security seperti apa yang saya ketik saja. Saya membuat security-nya tuh minimal 10 huruf ya. Length 10 huruf. 6 juga boleh, 10 juga boleh. Tapi ini sesuai tugas password sudah ditentukan dan isi password apa saja. Oke, klik enter. Oh, ada yang salah di bagian leng ini saya balik leng TH sih. Oke, yuk kita masukkan. Kita pencarian nama dulu. Cari lagi nama. Cek enter, masukkan Berbuka nama domainnya, kan bisa di semua ini. Langsung aja bang, langsung. domain name. Masukkan nama domain. Ya, betul. Ini bang. Kan kami kan ini tugas luas jadi sesuai luas.com. Oke, klik kanan, klik enter, lalu isi username buat usernya tuh jadi username jadi ulangkan ini passwordnya bisa. Oke, username sama saya passwordnya udah keisi. Lalu ini atur aksesnya tuh lewat kabel ya, line install. Oke, jadi dia nanti aksesnya tuh melalui kabel. Maksudnya masuk ke kabel, isi passwordnya buat passwordnya. Yuk, bisa. Yuk. Buka IP kamu. Nino. Kemudian lanjut. Nino. Oke, ini kita atur jarak akses, jarak jauhnya. Oke, oh si password. Oke, yuk lihat.
Mana pingin? Nah, di sini setelah kita memasukkan setelah ini kan kita memasukkan efek timer nih. Sini nih kerjanya harus cepat karena dia misalnya isi sintaksnya itu harus cepat. Misalnya nanti kita nggak cepat, dia bakal ke minta login ulang ya. Oke, dari sini tinggal ikut cara kami, ikut cara saya ya. Keluar, ini dari bawah, time order tuh efeknya itu pakai ini. Bisa dipegang di backup kan? Oke, Dari ini aja apa? cep, kita exit cepat-cepat, langsung kita masuk ke bagian service password encryption-nya, Yon, kita crypto key, kita atur crypto key dan kita Bikin ya. bikin RSA-nya ya, sini berapa bit kunci RSA-nya. Ini apa izin kan? Nah, kita mau atur berapa bit? Kalau saya ditugasin 1024. Oke, 1024 udah siap, langsung exit. Buka IP kamu. Nah, ini tandanya Ini apa? SSH has been enabled. Oke, udah aman berarti. Di sini kita udah bisa lama. Seleksi. Nah, di sintas berikutnya ini gunanya untuk ini Bentar, saya ketik dulu. Tahu tengok. Bisa. Jelasin. Ya, Beli siapa taruh Oke. misu sini kau? Ini kan udah tahu. Mana ya jadi sama masuk tisu yo. Oke, Jangan lupa sih. kita isi sintaks berikut. Untuk apa? Jadi untuk men-save datanya tuh di CLI. Jadi nggak data yang udah kita masukkan tadi itu nggak keulang lagi kalau misalnya kita hidup matikan routernya. Kan biasa kan kalau misalnya nggak kita isi kayak gini, maka kalau misalnya kita hidup matikan routernya, data itu bakal reset karena ada sintaks ini. Ini gunanya untuk men-save. Coba kita datanya tuh. Coba kok dia. Ya, coba kita oke, klik kanan CLI. Nah, klik kanan lagi tandanya ini udah ini udah ke save. Berarti nih save-nya udah berhasil. Saya udah matiin tuh, dia lagi jadi valid code. Tunggu aja sampai router selesai. Ini gelas itu aja kalau anda. Oke, coba kita login ke dalam. Nah, dia bakal minta password sesuai apa yang kita isi tadi, baru kita. Nah, kan tadi ada sintaks tuh yang namanya buat mana ya? Ada sintaks tuh buat ngilangin passwordnya tuh supaya nggak tampil di layar. Ini apa? Soundpop. Oke, kita masukkan password yang saya isi tadi. Namanya? Oke, udah masuk nih berarti tandanya udah masuk. Kalau misalnya dia minta password ulang itu berarti gagal. Coba kita buktikan dengan show interface-nya. Apakah ini berhasil apa enggak? Nah, ini tandanya kalau misalnya nih berarti tandanya datanya ini udah tersimpan di NVRAM. Oke. Tapi ini udah selesai ya. Saya bisa di close CLI-nya. Nah, router A sudah berhasil kita konfigurasi. Kita lanjut ke router B. Tapi bagian router B akan saya skip untuk di bagian router. Karena caranya itu sama saja untuk kedua router nih dengan IP address juga yang tadi kita isi juga sama aja sebenarnya. Oke, saya bakal skip dulu di bagian ini. Bentar. Nanti bilang. Oke, saya sudah mengatur untuk router B-nya. Jadi sekarang kita masuk ke switch A ya. Oke, klik switch A-nya. Oke, masuk ke bagian CLI. Enter. Oke. Sama kita kayak biasa masuk ke jadi root dulu.
saya sampaikan undang buat hostname Uas, kemen ini uas, hanya aja. bisa seperti Nah itu kita karena di switch ini dia nggak ada IP port sendiri, jadi kita harus ngisi IP port dulu dengan cara masuk ke interface itu VLAN. Nah, dia nggak punya IP sendiri, kita sisi IP di bawah ini. Sesuai sama yang kita isi di bagian A tadi. Nggak perlu masukkan username baru enter hidupkan. Oke, ntar lagi baru kita keluar dari oke, baru kita isi kayak tadi IPv yang kita tuh. Oke. Maaf saya ada yang salah di sini. Ini seharusnya menggunakan script. Oke. Setelah itu kita masuk oh kita bikin dulu kita matikan dulu pencarian DNS kalau misalnya kita tuh salah ketik nanti. ah setelah tidak Oke. kita Simpan sekarang saya diikutin aja ya. Username-nya. Lalu kita klik enter. Lalu kita bikin dia jadi kabel lagi ya kayak yang di router tadi. Jadi pengaturan ini jadi kabel, jadi kabel. Bikin password, login, dan buat login. Nah, di sini seperti yang tadi tinggal kalian ikuti soalnya ini kita bikin timeout ya. Nah, kita belum atur kunci resanya, resa key-nya jadi 1024 gitu. Kita bikin di tadi. sini di Masukkan password. Password ini sesuai tugas saya ya. Dari kunci yang lain. Agar kami mudah dalam untuk mengejar tugas kami. Terus oke, selesai. Terus kita exit, baru kita atur exit, baru kita atur service passwordnya dulu. Ini ikutin saja apa yang saya isi. Lalu baru kita atur kunci RSA. Jadi 1000 lagi keluar, baru kita save kayak yang tadi. Tapi di sini kita nggak bisa buktiin
Karena dia memang otomatis kan ada kayak router tadi bisa hidup matiin. Nah, ntar baru kita save. Ini sintaks yang berbeda. Kita masuk ke digital untuk melakukan Enter lagi. Oke. Jadi switch-nya ini sudah berhasil saya kerjakan. Selanjutnya saya akan isi switch P. Saya akan skip lagi bagian ini. Sebentar. Oke, lanjut kita masuk ke settingan PC, tekan PC A, boleh tambah. Saya sudah stop configuration. Nah, ya, lalu masukkan IP address-nya. IP address tadi kan berapa? Kita isi 192, 147, lalu 25, 2. Oke, sesuai. Masukkan default gateway-nya itu pada sama yang tadi. Kita udah set tadi IP default gateway-nya tadi tuh di syntax tadi. Bukti satu bisa di enter. Oke, setelah ini kita lanjut ke konfigurasi PC yang kedua. Itu configuration ya tadi 7, tapi ini 253 ya. Scale serta pasnya. Saya akan ada ke dua PC lagi, saya akan skip bagian ini. Oke, karena semua yang sudah saya konfigurasi sudah lengkap semua, di bagian PC C dan D sudah saya masukkan IP-nya masing-masing. Lalu sekarang kita coba testingnya. kita rilang pagonto. Pertama tuh buka PC A, desktop, oke dia ada pilihan Pro. Oke, coba kita tes ke router B dulu. Tapping router B, kita masukkan IP address-nya. Dua kali aja, langsung balik lagi ke Jelly. Langsung ke Jelly. Tappingnya langsung ke IP address. Nah, ini tandanya udah berhasil. Karena di sini dia stand 4, di sini 4. Berarti tandanya semuanya konfigurasinya telah berhasil lah. Coba saya ke switch B. Kita tengok apa ada yang tegang. Ini dulu. Dibaca jadi baca. Sama Dan coba. lalu setting router B. Oh, ini berarti masih ada error di bagian switch B. Oh, mohon maaf saya salah. Ini tandanya berhasil. Tapi wajar aja karena ini pertama kalinya. Karena ini kan masih ada request time. Dan tuh, ini pertama kalinya karena ini udah pernah saya ping, makanya dia langsung apa terima. Ini kan masih setengah nih. Ini tandanya karena kita baru pertama kali kita lakukan pengetesan ping. Jadi tandanya ini udah berhasil. Untuk kedua kalinya tuh nanti dia bakal kayak di atas 4. Oke, coba kita tes ping ke PC. PCC. Mau tanya? Kan tanya? Ya, aja aku kenal. Nih, Ini
spekulasi itu Wajar aja karena dia request time juga kan. Ini pada tahu tadinya itu tandanya berarti berhasil. Oke, sekian penjelasan konfigurasi jaringan dari saya. Semoga video ini dapat membantu. Saya tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.